92,0 Singarja FM, selamat pagi rekan Singarja FM. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita jumpa kembali di acara Dialog Geliat Buleleng. Topik yang akan kita bahas nantinya adalah program PKH sebagai harapan warga di masa pandemi dan kenaikan BBM. Bersama narasumber yang sudah hadir di Radio Singarja FM, beliau adalah Bapak Gede Wiryawan, Koordinator Kabupaten PKH Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Gede. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih. Baik, terima kasih Pak Gede Wiryawan sudah bisa hadir di Radio Singer JFM tentunya ya. Nggih. Untuk kita ajak berbagi terkait dengan program PKH yang sebagai harapan warga masyarakat. Baik, Pak Gede, sekali lagi terima kasih kehadirannya di Singer JFM ya. Ya, Pak Gede, sampai saat ini Pak De, terkait dengan penanganan PKH di Kabupaten Buleleng sudah sejauh mana Pak De? Nggih, terima kasih Pak penyiar ya, Pak Made Darme. Nggih, nggih. Nggih, jadi terima kasih untuk hari ini. Jadi untuk PKH Kabupaten Buleleng, kita itu mulai ada program PKH di Kabupaten Buleleng itu mulai tahun 2010. 2010 Jadi ya. 2010 mulai dari jumlah penerimanya 2000-an KPM sampai sekarang sudah mencapai jumlah penerimanya 28.589. Iya. Jadi kita untuk SDM juga dari di awal 11 SDM pendamping sampai sekarang kita sudah sampai 80 SDM yang mendampingi 148 desa kelurahan di Kabupaten Buleleng. Iya. Jadi kita kembali ke PKH nih Pak ya. Nggih, Kalau PKH jadi dari pengertian awal yang sudah disampaikan dari penyiar tadi, yaitu program bantuan bersyarat kepada keluarga atau seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, Iya. diolah oleh Pusat Data Informasi Jalan Sosial dan diterapkan sebagai keluarga penerima manfaat gitu. Itu diatur sesuai dengan Permensos nomor 1 tahun 2018. Jadi memang sasarannya yang tersebut tadi di atas juga ini di PKH itu ada syarat. Iya. Ya, syarat kepesertaan kalau di kami ranahnya syarat kepesertaan, yaitu ada komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak De terkait syaratnya nih Pak De. Komponen kesehatan itu dibagi dua, yaitu ibu hamil dan anak usia di bawah 6 tahun, balita. Iya. Terus untuk komponen pendidikan dimulai dari anak SD, SMP, sederajat, SMA, sederajat. Terus komponen kesejahteraan sosial itu ada disabilitas berat dalam keluarga dan lanjut usia dalam keluarga. Jadi ini syaratnya. Nah, sesudah syarat berarti KPM punya hak Pak ya. Iya. Itu ada hak KPM PKH itu ada bantuan, yang pasti bantuan PKH, yang selanjutnya pendampingan, pendampingan ya. Yang ketiga adalah pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya KPM PKH juga berhak mendapatkan bantuan komplementaritas. Komplement itu seperti di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan memenuhi kebutuhan dasar. Jadi memang kebutuhan dasarnya dijaga. Terus setelah ada hak pasti ada kewajiban Pak. Iya. Itu Setiap mungkin. KPM PKH itu punya kewajiban. Iya, kewajibannya apa saja. Contohnya ibu hamil itu wajib memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali dalam 3 semester, trimester. Selama kehamilan Pak ya. Dan melahirkan oleh tenaga kesehatan vaskes. Jadi nggak boleh seperti dulu di dukun atau apa gitu. Iya. Sekarang wajib melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan. Terus memeriksakan kesehatan 2 kali sebelum bayi berusia 1 bulan. Untuk anak bayi usia 0 sampai 11 bulan itu wajib imunisasi lengkap serta memeriksakan berat badan setiap bulan.
Untuk anak usia 6 sampai 11 bulan mendapat suplemen vitamin A. Itu untuk. Nah, untuk lansia itu pemeriksaan kesehatan minimal 1 tahun sekali oleh tenaga kesehatan, mengikuti pelayanan kesehatan sosial, yaitu daycare atau home care. Home care, jadi kalau home care kan petugas medisnya yang datang ke rumah mengecek kesehatan lansia. Terus untuk anak usia dini, usia 1 sampai 5 tahun, imunisasi tambahan dengan pemeriksaan berat badan minimal 2 kali setahun. Usia 5 sampai 6 tahun memeriksakan berat badan minimal 2 kali dalam setahun dan mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun. Untuk anak 6 sampai 7 tahun, timbang badan di Paskes fasilitas kesehatan minimal 2 kali dalam setahun. Nah, untuk anak usia sekolah, anak usia 6 sampai 21 tahun, yang belum menyelesaikan pendidikan dasar SD, SMP, SLTA, terdaftar di sekolah atau pendidikan kesejahteraan minimal 85% kehadiran setiap bulannya. Wajib. Iya, wajib nih. Dan untuk yang disabilitas berat juga ada kewajiban pemeliharaan kesehatan minimal 1 tahun sekali oleh tenaga kesehatan dan mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial, daycare atau home care. Jadi itu kewajibannya. Iya. Di samping juga ada hak, ada haknya. kewajiban. Karena di PKH ini bantuan tunai bersyarat, ada syaratnya. Iya. Selain syaratnya memang harus punya komponen kesehatan, pendidikan dan sosial, juga ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima manfaat. Iya. Baik, terima kasih Pak D. Berikutnya Pak Wiryawan, penanganan PKH ini menjadi harapan dari warga masyarakat yang benar-benar kurang mampu, namun dalam kenyataan mereka masih terpinggirkan. Nah, untuk penanggulangan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Pak D? Jadi untuk penerima PKH, KPM PKH itu sudah pasti dia harus berada di DTKS, Pak. Data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial itu sesuai Permensos nomor 3 tahun 2021 itu bisa diupdate oleh satu Kementerian Sosial, pemerintah daerah melalui Musdes Muskel, dan partisipasi masyarakat, yaitu melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi masyarakat bisa juga berpartisipasi mengawal tepat sasaran bansos melalui aplikasi Cek Bansos. Itu untuk partisipasi ya. Untuk pemutahiran data DTKS sendiri yang melalui Musdes Muskel itu berjenjang dari Musdes Muskel diusulkan ke Dinas Sosial Kabupaten, lalu Kabupaten membuat SK surat pengantar ke Kementerian Sosial. Seperti itu. Jadi berproses. Jadi semua bansos Kemensos sekarang berdasarkan data DTKS. Diambil dari data DTKS yang sudah dipadankan dengan data Dukcapil. Iya, baik. Selanjutnya Pak D, terkait dengan proses penetapan PKH tersebut, nah jika boleh tahu bagaimana prosesnya dan kemana masih juga ada yang tercecer di lapangan, Pak D? Kalau penetapan penerima bansos PKH itu memang ranahnya di Kementerian Sosial, di Direktorat Jaminan Sosial. Kalau sekarang, dulu Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, sekarang Direktorat Jaminan Sosial. Untuk pemutakhirannya itu memang melalui yang tadi 3 yang tadi saya sebutkan itu, Pak. Jadi memang pemutakhiran data, pengusulan penerima itu memang melalui mekanisme yang sudah ditetapkan, pengusulan melalui Musdes dan diinput di SIKNG. Dia punya aplikasi SIKNG namanya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Sekarang semua penerima bansos harus ada di sana. Diinput di sana, pemutakhirannya, pengusulannya semua diinput di sana. Nanti yang menetapkan ini mendapat bansos PKH, ini mendapatkan bansos yang lainnya adalah Kementerian Sosial. Artinya apa yang sudah disampaikan dari Dinas Sosial Kabupaten tidak otomatis nantinya pasti mendapat bantuan seperti itu, Pak D?
Belum. Jadi kan itu sifatnya pengusulan. Oh iya iya. Pengusulan nanti yang menetapkan penerima bansos adalah Kementerian Sosial. Iya 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 iya, baik. Dan ini perlu diketahui oleh masyarakat Pak D, biar tidak terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat seperti itu Pak D ya. Pak D, selanjutnya apakah perlu pendampingan di lapangan saat pelaksanaan pendataan agar betul-betul akurat dan akuntabel Pak D? Jadi selama ini untuk pelaksanaan PKH di Kabupaten Buleleng kita ada namanya pendamping sosial. Iya, pendamping sosial. Pendamping sosial itu di Kabupaten Buleleng itu jumlahnya sekarang ada 80 SDM. Itu yang mendampingi KPM. Jadi mewilayah beberapa desa, 1 atau 2 desa, itu yang rutin mendampingi KPM, mengecek KPM-nya apakah bantuannya sudah diterima. Oh iya iya. Terus di sana juga KPM juga mendapatkan pengetahuan. Jadi setiap bulan teman-teman pendamping yang bertugas di lapangan itu juga memberikan pengetahuan, informasi melalui kegiatan P2K2. Iya. P2K2 yaitu di sana ada modul kesehatan dan gizi, modul pendidikan dan pengasuhan anak, di sana ada modul perlindungan anak, terus ada modul pengelolaan keuangan keluarga dan modul kesejahteraan sosial. Jadi selain didampingi mendapatkan bansosnya sampai diterima KPM, juga mereka juga berbagi informasi ilmu. Bagaimana caranya modul kesehatan dan gizi, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dalam anak, atau bagaimana memulai usaha. Jadi bantuan sosial itu kan tidak hanya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan sesuai peruntukan untuk anak sekolah, ibu hamil, tetapi ketika ada masih tersisa bantuan, nominal bantuan bisa digunakan untuk memulai usaha, berusaha. Jadi ketika berusaha ada income yang didapat, jadi agar mereka juga mulai mendapatkan income dari usaha mereka ketika mereka mau berusaha. Jadi dengan mereka mau berusaha bisa melapor ke pendampingnya, bisa dibimbing. Artinya potensi apa yang cocok di wilayahnya, di desanya, nanti kan bisa diarahkan. Iya, disesuaikan Pak D ya. Iya. Terima kasih. Jadi itu yang mencoba menjawab ya. Yang pertama dari Pak Gede Merte Kalibukbuk ya. Jadi kriteria orang miskin mendapat bantuan. Jadi memang kalau kriteria Kemensos kan ada 14 kriteria, dari segi rumah, dinding, lantai, atap, JK. Jadi itu ada juga dari sisi penghasilan. Gitu. Jadi memang kami di PKH memang sebagai pengguna data. Pengguna data dalam hal ini data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi ketika data terpadu kesejahteraan sosial DTKS itu perlu diupdate, itu mekanismenya memang yang disediakan sesuai dengan Permensos memang melalui Musdes, di input lewat aplikasi SIG-NG. Tetapi masyarakat juga bisa mengawasi, berpartisipasi. Caranya bagaimana? Dengan mendownload aplikasi Cek Bansos. Cek Bansos di sana nanti ketika Bapak Ibu sudah register, sudah mendapat aktivasi, Bapak bisa mengetahui siapa saja di desa sesuai domisili Bapak yang mendapatkan bansos. Dan Bapak juga bisa, Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi memberikan kelayakan. Di mana usul sanggah. Disanggah di sana bisa disanggah dengan menampilkan bukti foto nanti. Oh si A ini menurut saya dia sudah mampu. Itu bisa di sana disanggah. Melalui Cek Bansos ini Pak D. Bisa. Di sana dicek aplikasi Cek Bansos ada usul sanggah. Selain usul kan ada penyangga. Itu bentuk partisipasi masyarakat di poin ketiga. Selain memang updating yang memang reguler yang dari Kemensos maupun dari Musdes
pemerintah desa melalui jalur. Jadi Kemensos sudah menyediakan satu alternatif juga untuk memastikan data-data yang penerima bantuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi memang partisipasi masyarakat juga sangat penting, Pak, karena kita mengetahui perkembangan kehidupan seseorang itu cepat sekali. Betul. Sekarang memang dia membutuhkan bantuan, ternyata berapa bulan lagi dia naik dan bisa turun lagi kan seperti itu, Pak. Iya, benar. Terus yang selanjutnya foto rumah nih. Jadi kau bisa foto rumah. Memang di aplikasi SIGNG sekarang, Pak, di sana sudah ada foto geotag rumah. Jadi sampai titik koordinat penerima bantuan itu ada di sana. Jadi di foto rumah nanti di sana ada kelayakannya seperti apa. Ini mungkin baru tahun 2022 ini Kemensos mengembangkan aplikasi sampai dengan geotagging rumah. Memang belum semua, Pak, bisa di geotag. Tapi kemarin untuk penerima bansos PKH itu sudah hampir sekitar 25 ribuan KPM yang sudah di geotagging. Jadi di sana di geotagging itu kelihatan tampak depan rumah beserta KPM-nya. Di sana akan kelihatan di sana koordinatnya juga. Jadi pusat tahu KPM si A tinggalnya di mana, dicek koordinatnya, tahu koordinatnya di mana. Itu sih sebenarnya keinginan dari Kementerian Sosial. Jadi memang masih bertahap untuk geotaggingnya, belum semua, tetapi mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu niki akan semakin lengkap. Terus yang ketiga, data penerima dipasang di balai-balai. Ini bagus sekali sebenarnya, Pak. Ini jadi memang salah satu check and balance juga pengawasan dari masyarakat. Itu memang sebenarnya kita juga mendorong teman-teman pendamping, teman-teman di desa kelurahan bisa menempel juga, Pak. Jadi memang kita juga pengen, Kemensos juga pengen, Dinas Sosial juga pengen agar data ini semakin valid, Pak. Jadi dengan adanya check and balance dari partisipasi masyarakat juga akan membuat bansos-bansos yang disalurkan pemerintah itu bisa tepat sasaran. Harapannya kan seperti ini ya. Itu yang ya lansia kali anget. Disabilitas seperti apa? Kalau di PKH itu disabilitas adalah disabilitas berat, Pak, yang mendapat bansos PKH. Disabilitas berat dalam artian memang dia sudah tidak bisa untuk kebutuhan dirinya sendiri. Beraktivitas. Harus selama hidupnya dia sudah harus membutuhkan bantuan orang lain. Artinya sudah, mohon maaf, sudah makan aja nggak bisa sendiri. Jadi itu masuk disabilitas berat. Itu yang memang kategori untuk PKH, untuk bansos PKH-nya, Pak, ya. Kalau bansos yang lain kita kan beda lagi untuk disabilitas. Terus orang miskin yang kayak bagaimana, itu yang tadi sudah dijelaskan di atas, Pak. Jadi memang kriteria kemiskinan itu dilihat dari rumah, dari ekonomi, dari kepemilikan aset, kan seperti itu, Pak. Itu Pak Nyoman Pasek, satu lagi terkait kriteria lansia dari umur berapa seperti itu. Kalau lansia di PKH Dumun sebelum pandemi itu kriterianya 70 tahun ke atas. Tetapi kemarin ada perubahan kembali. Lansia untuk di PKH itu 60 tahun ke atas. 60 tahun. Terus yang selanjutnya dapat PKH, dapat BLT BBM gitu ya. Pertanyaannya tadi memang untuk pedoman umum pelaksanaan BLT BBM memang sasarannya dari pemerintah pusat adalah KPM penerima BPNT sembako dan penerima PKH. Memang jenisnya seperti itu, Pak. Benar, Pak. Saya sendiri menemukan juga, melihat di lapangan seperti itu. Itulah yang menjadi sedikit kecemburuan di bawah, Pak. Itu aja yang dapat gitu, ada suara-suara masyarakat. Ini bagaimana menurut Kadis Sosial? Memang dari Kemensos memang juknisnya seperti itu. Penerima BLT BBM adalah KPM penerima
bantuan pangan non tunai BNPT, BPNT itu sembako, dan KPM PKH, penerima bansos PKH. Iya. Makanya yang kemarin mendapatkan BLT BBM ya memang Itu. sesuai dengan juknis tersebut. Iya, sudah ditentukan seperti itu Pak ya. Iya, sudah ditentukan dari Kementerian Sosial seperti itu. Nggih. Mungkin ada lagi? Baik Pak Gede Wirjawan, tak terasa kita sudah 1 jam Pak Gede. Jadi mungkin yang terakhir sebagai closing statementnya silakan Pak De. Nggih, terima kasih. Jadi karena lingkupnya PKH, jadi untuk KPM PKH, jadi kami mengimbau agar memanfaatkan bantuannya sesuai dengan peruntukannya. Oke. Kalau masih ada sisa, agar dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Bisa dipakai untuk modal usaha, untuk menambah penghasilan keluarga. Jadi, dan satu lagi, bantuan sosial itu ada masa waktunya, tidak selamanya akan mendapat bantuan sosial. Jadi selama masih mendapat bantuan sosial, dipergunakan dengan baik, digunakan sesuai peruntukannya, dan apabila masih ada sisa, boleh digunakan untuk modal usaha, memulai usaha, sehingga ada pemasukan untuk keluarga ke depannya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gede Wirjawan dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, dan juga rekan Singarja FM yang tadi sudah bergabung di acara Geliat Buleleng pagi hari ini. Ia mengambil topik program PKH sebagai harapan warga di masa kenaikan BBM. Dan saat kami undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.